Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Ahmad Kim di channel Trotoar 7. Untuk kesempatan kali ini gua akan membawakan narasumber yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman misterinya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kenalan dengan narasumbernya. Ya. Oke, siapa Bang namanya? Ya, sebelumnya perkenalkan nama gue Aris, Bang. Untuk sekarang aktivitasnya apa nih, Bang? Kalau sekarang sih gawe, Bang. Ini yang Abang mau ceritain tentang kisah apa ya, Bang? Kisah pengalaman gue 1 tahun lalu, Bang. Waktu gue kerja di kota Cilegon. Ya, pengalaman apa, Bang? Bisa diceritain sedikit? Di sana itu gue diteror sosok leak, Bang. Itu sampai ngikutin gue ke kosan. Ya, oke, cukup ya, Bang. Ya, sebelum kita lanjut ke ceritanya, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya biar selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video kita. Penasaran dengan ceritanya? Jangan jadikan rasa takut mengalahkan rasa penasaran kalian. Kita lanjut ke ceritanya. Oke, jadi awalnya gue dapet info lowongan pekerjaan, Bang, dari kawan gue. Nah, itu loker buat di PT yang bergerak di bidang jasa transportasi. Nah, gue coba ngelamar dah tuh, Bang. Coba ngelamar, diterima, Bang. Cuma waktu itu penempatannya ini di Cilegon, sedangkan domisili gue itu di Tangerang Selatan. Karena di Cilegon itu emang baru banget opening, baru awal buka, Bang. Ya udah tuh, gue kontak-kontakan sama orang kantor kan. Gue nanya soal job desk, pekerjaan gue nih apa nih. Dijelasin sama orang kantor bahwa gue itu ditempatin di bagian warehouse, jaga gudang gue. Di situ gue juga nanya soal kantornya nih, apa alamat kantor kan gue belum tahu banget ya, dikasih tahu kan, dikirimin map. Terus orang kantor juga ngirim kontak karyawan yang udah stay di Cilegon. Jadi itu di kantor Cilegon itu udah ada aktivitas, Bang. Cuma belum terlalu padat. Udah ada aktivitas beberapa karyawan. Gue kontak dah tuh karyawan yang udah stay di Cilegon itu. Gue sebut aja namanya Andi ya. Gue kontak si Andi nih, kenalan gue. Terus sama gue minta dia besok buat jemput gue di stasiun. Sambil gue nanya rute-rute perjalanan gue, kalau naik kereta itu naiknya dari mana, terus turun di mana. Kasih tahu dah tuh sama dia. Paginya gue berangkat tuh, Bang. Gue berangkat dari stasiun Jurangmangu ke tujuan Rangkas Bitung. Nah, dari Rangkas Bitung gue transit tuh ke Cilegon. Di perjalanan itu gue udah kontek-kontekan juga sama dia, sambil kontek-kontekan kan. Sampailah gue di stasiun Cilegon. Itu dia udah ada, Bang, di sana. Udah nunggu. Iya, udah nunggu gue. Dari situ gue jalan dah tuh ke kantor. Itu nyampe kantor gue nggak langsung kerja, gue ngecek ini dulu dah, apa situasi kantor, gue ngecek ruangan dah. Jadi kantor gue itu ada 2 lantai, Bang. Satu lantai bawah itu kan buat agensi pendaftaran gitu, menerima pendaftaran. Yang atas, jadi gudangnya ini di atas, gudangnya ada di atas. Posisi kantor gue itu, Bang, di pinggir jalan, Bang. Di pinggir jalan itu, jadi kantor gue itu ini sendiri doang, dia diri kanan kiri itu kebun. Kagak ada bangunan lain. Nggak ada bangunan lain, posisinya dia sendiri. Udah gitu pinggir jalan. Gue cek ke atas itu berantakan banget, Bang, berantakan parah. Itu emang gue denger dari security sih, katanya itu udah 3 tahun kosong selama pandemi. Oh, jadi selama pandemi itu bangunan tuh kagak ditempatin. Nggak ditempatin, ya. Jadi PT gue ini yang pertama kali nyewa kantor ini.
sebelumnya emang kosong 3 tahun nih. Itu kotor banget bang, kotor banget kantor gua bersihin dah tuh. Nggak semuanya sih kotor, yang bawah sih udah rapi karena emang udah dipakai buat aktivitas kan. Gue bersihin nih gudang atas nih, emang barang-barang banyak banget kan, barang-barang yang pada bertumpuk, nggak ada yang ngerapin karena emang itu kan tanggung jawab gue ya di lokasi itu. Lokasi atas itu kan emang tanggung jawab gue di ruangan itu. Mau nggak mau kan gue harus bersihin sendiri. Gue mau minta tolong juga, mereka lagi pada sibuk kan di bawah. Ya udah gue bersih-bersih tuh bang, bersih-bersih. Setelah bersih-bersih, jam istirahat gue turun ke bawah, gue kenalan deh tuh sama karyawan-karyawan yang udah lebih lama nih. Jadi di situ udah ada 4 karyawan bang, cuma yang satu ini dia penempatannya itu di Serang. Dia megang kantor yang di Serang, cuma emang lebih sering ke Cilegon kan karena emang di Serang itu udah nggak ada kantor kan. Jadi dia sering main ke Cilegon buat bantu-bantu bebenah ini di ruangan bawah itu. Mungkin kemarin-kemarinnya itu dia bantu-bantu kan. Gue kenalan. Setelah itu gue ngobrol tuh, gue ngopi, istirahat kan, gue ngobrol sama security. Gue ngobrol, gue nanya-nanya dah tuh. Di situ security bilang emang itu kantor awalnya sih berantakannya parah banget bang, itu udah lebih mending. Pas gue datang itu udah lebih mending kata dia. Sebelumnya itu tai walet bang, sampai numpuk di kantor, di ruangan atas. Soalnya itu mungkin banyak celah serangga, burung masuk ya. Karena 3 tahun kosong kan, jadi banyak lubang ya. Udah gitu di pinggir jalan banget lagi. Jalanan Cilegon tau sendiri bang, lubang mulu. Udah gitu waktu itu emang lagi belum musim hujan kan, lagi kering-keringnya. Yang lewat truk-truk gede, mobil-mobil gede, itu parah kotornya kata security gua. Nah, setelah gua ngobrol-ngobrol sama security, gua lanjut kerja bang. Gua lanjutin aktivitas gua nih. Gua beberes lagi dah, nyicil. Sembari gua ngitung barang tuh, stock of name. Beres gudang. Setelah selesai beberes gudang, jam pulang itu gua turun ke bawah. Dan ternyata ada satu orang, gue baru tahu nih, ternyata ada satu teman gue sebut aja namanya Arya. Dia itu orang Rangkas bang, orang Rangkas. Dia juga ternyata mau nginep di kantor. Dan dia juga mungkin ada niatan buat ngekos. Kebetulan banget kan, gue juga mau ngekos. Biar gue di kosan ada temennya juga, biar nggak gabut-gabut banget kan kalau sendiri. Gue ngobrol-ngobrol nih sama temen gue si Ari ini, yang orang Rangkas. Gue sepakat dah tuh buat nyari kosan bareng. Di situ gue nyari kosan nggak langsung ke jalan. Dia sih yang punya ide, lewat online aja dah. Gue nyariin lewat online, dicari tuh sama dia. Dapat satu, harganya juga lumayan kan, nggak terlalu mahal lah. Kalau buat berdua sih, gue lihat gambarnya sih cukup, maksudnya lumayan luas gitu ruangannya. Dapat nih kosan yang gue bilang cukup murah lah biayanya. Ya udah deal tuh sama temen gue. Oke, besok kita datengin ke kosan, kita cek. Ya udah, gue masuk dah tuh, gue naik lagi ke atas. Emang karena ada beberapa barang yang masih berserakan, masih berantakan lah. Gue bersihin lagi tuh sedikit sih, nggak banyak. Gue lanjut bersihin. Udah setelah itu gue istirahat dah tuh bang, gue mandi. Itu selesai setelah maghrib, itu gue baru selesai beberes gudang.
Itu gue mandi, emang udah lengket banget badan kan di perjalanan, apalagi pas gue dijemput sama temen gue itu di jalan kan debu mulu. Gue mandi, setelah mandi gue istirahat, gue YouTubean bang. Gue nonton YouTube. Nah ini gue tidur bang, nggak tahu ini setengah sadar nggak sadar sih. Jadi waktu gue tiduran sambil nonton YouTube itu gue ngeliat, gue kalau kata orang sih gue direp-rep ya, kayak direp-rep. Itu gue ngeliat sosok Leak bang, Nah itu wajahnya itu benar-benar hitam banget bang. Apa hitamnya itu hitam gosong gitu, matanya merah gede. Gua baca doa yang gue bisa dah tuh, gua nyebut istighfar gua, terus hilang tuh sosok itu, hilang. Gua bangun bang, mendusin dah tuh gua, padahal masih sore itu bang. Pas gua bangun itu masih sore, sekitar pukul jam 8 setengah 9-an lah, belum malam-malam banget. Gue mendusin bang, gue cek temen gue tidur dia pulas. Daripada gue ini kan apa, buat ngilangin rasa takut, daripada gue kepikiran terus, gue turun aja dah tuh ke bawah bang. Gue ngobrol sama satpam, sama security. Gue ngobrol, nggak gue ceritain tapi soal gue rep-repan itu, gue belum cerita sama security. Jadi gue ngopi aja dah tuh buat ngilangin rasa takut gue. Setelah udah enakan, gue naik lagi, lanjut tidur itu pun gak langsung tidur bang. Gue itu gak langsung tidur, gue lumayan lama juga. Gue melek tuh jam 1:30 tuh gue baru tidur bang, baru bisa tidur pulas. Udah tidur, tiba lah nih pagi jam 5 gue bangun, mandi, gue sholat subuh bang. Sholat subuh, situ gue nggak tidur lagi bang. Ya gue jalan-jalan dah tuh ke depan kantor sambil ngeliat situasi di sekitar lah. Gue nyari warung nasi bang. Kebetulan itu ada yang buka bang. Gue makan dulu dah nih, gue sarapan di warung nasi itu. Setelah nyarap, gue ngobrol-ngobrol deh tuh sama ibunya, gue nanya-nanya. Gue masih penasaran soal yang semalam kan, gue direp-rep. Gue nanya sama ibu-ibunya, emang ini kantor awalnya siapa yang nempatin, gue nanya. Nah si ibunya cerita dah tuh bang, sering banget banyak orang yang makan di sini itu sering diliatin di daerah situ, di daerah kantor itu bang. Diliatinnya itu banyak sosok. Dia sih ngejelasin ke gua ada kuntilanak, genderuwo, yang salah satunya itu Leak itu tadi. Sering banget ada yang diliatin. Nah, selesai dari situ, singkat cerita, gua balik deh tuh ke kantor bang. Naik ke atas nih. Ternyata temen gue udah bangun. Temen gue juga udah bebenah, udah prepare dah tuh buat kerja lagi. Singkat cerita, tibalah tuh waktunya gue kerja bang. Gue lanjut lagi nih ngitung barang yang kemarin. Karena emang itu barang kan banyak bang, bok-bokan gitu. Itu satu box itu dalamnya masih dihitung juga. Berapa picis di dalam itu masih dihitung. Karena masih banyak pekerjaan gue yang nyisa kemarin, gue lanjutin lagi hari itu. Stock of name. Setelah dari situ, singkat cerita, pulang dah nih gue pulang kantor bang. Gue jalan dah nih sama temen gue buat ngecek lokasi kosan itu yang semalam di booking sama temen gue. Gue ke kosan itu, gue ngecek, itu lokasinya lumayan jauh dari kantor gue bang. Dia adanya lebih dekat ke stasiun Cilegon.
Gue ngecek kosannya dah tuh bang. Di situ kosannya itu 2 lantai ternyata, 2 lantai. Di bawah ada 3 ruangan, di atas ada 5 ruangan. Nah, gue ngecek-ngecek satu ruangan. Jadi di ruangan-ruangan yang bawah ini ada satu ruang kos yang dijadiin gudang bang. Dijadiin gudang sama si pemilik kos. Itu gudang buat naro ini dah aqua galon. Kebetulan pemilik kos gue juga buka warung sembako gitu. Ada satu kosan yang menurut gue ini hawanya aneh bang. Setiap gue lewat situ aneh. Ya karena gue terpaksa ya bang. Karena gue terpaksa emang gue di situ nggak boleh lama-lama juga kan. Gue tinggal di kantor. Dan kebetulan harga kosannya ini ya terbilang cukup murah lah bang. Kalau menurut gue ya untuk di daerah yang deket sama jalanan, akses jalannya deket gitu, ke stasiun juga enak. Gue nyarinya kan yang deket dari stasiun juga kan, karena emang gue waktu itu nggak bawa motor bang. Akhirnya gue mutusin buat nempatin ruang kos yang ada di atas. Posisinya itu saat naik tangga bang, dia adanya saat naik tangga tuh pas pertama kali nyampe atas itu ada satu ruangan di depan, terus setelahnya ada satu ruangan lagi. Nah gue ngambil yang kedua nih setelah ruangan pertama. Gue ngecek ke dalam dah tuh, ya lumayan lah bang, buat 2 orang mah cukup. Gue di situ kan berdua doang sama temen gue. Udah gitu kan di situ terasnya juga lumayan luas lah buat misalnya teman-teman gue kalau mau nongkrong, teman-teman kantor. Ya udah gue sepakatin nih sama temen gue, oke dah deal. Itu gue dari awal emang ngerasain hawanya udah aneh tuh kosan. Tapi emang karena gue terpaksa juga ya, dan gue mikir di sini gue juga ngekos berdua sih, ya kan. Ya udahlah, gue ambil aja lah. Singkat cerita, gue prepare tuh bang, gue nyiapin barang-barang yang mau gue bawa ke kosan dah tuh. Karena emang gue niatannya malam itu juga gue mau langsung mindahin barang-barang dari kantor ke kosan. Gue mindahin barang dari kantor ke kosan dah tuh bang, malam itu juga tuh gue mindahin. Itu berdua sama temen tuh? Nah iya, berdua sama temen gue yang dari Rangkas ini. Nah singkat cerita, gue sampai di kosan nih bang. Waktu gue naikin tangga itu yang gue bilang ruangan kosong dijadiin gudang ini bang, gue ngelewatin itu hawanya aneh bang. Hawanya panas gitu bang, gue ngelewatin situ. Waktu naik tangga itu jadi ventilasi lubang angin. Pas naik tangga itu lubang angin ini kelihatan bang, lubang angin kosan ini itu kelihatan. Gue nengok bang ke ruangan kosong ini, gue nengok itu gue ngeliat sosok hitam gede bang, yang matanya keluar merah gitu bang. Dan ternyata itu gue perhatiin lagi itu mirip sama yang ngerep-rep gue itu. Oh yang di kantor? Iya yang di kantor. Perhatiin kok mirip ya, gue nggak hirauin dah tuh, gue beraniin diri dah, gue naik ke atas, gue beres kamar kos deh tuh sama kawan gue ini. Gue beres kamar kos itu, gue baru tahu ternyata kosan itu banyak yang kosong bang. Kosan itu ruangan bawah sama atas itu kosong, bener-bener kosong. Nah gue beres dah nih bang sama temen gue nih. Nah selesai gue beres bang, ya karena capek ya gue tidur dah tuh bang. Gue bangun pagi, itu aman tuh. Selama gue tidur nggak ada kejadian apa-apa bang, aman. Pagi gue mandi, gue berangkat kerja lagi dah tuh. Singkat cerita gue sampai di kantor bang, gue nemuin itu temen gue lagi pada ngobrol nih, lagi rame. Gue ikut gabung dah tuh, gabung sama temen gue. Gue nanya ada apaan sih rame-rame. Temen gue bilang katanya
Jadi ada satu orang yang gue bilang megang Serang ini, megang kantor Serang, namanya Restu. Dia ngajak ngumpul karyawannya yang lama, karyawan Serang yang lama. Ada namanya si Asna. Terus si Asna bales, katanya dia nggak mau ikut karena dia ngelihat sosok Lea di gambar itu. Tapi pas digambar sih nggak ada sosoknya bang, nggak ada sosoknya. Cuma si Asna ngejelasinnya dia ngeliat sosoknya di gambar itu. Emang kebetulan itu si Restu orang pinter ya, Bang Restu ini orang pinter. Terus si Asnanya perasa, maksudnya sering banget ngeliat bang. Temen gue bilang sih dia sebelumnya di Serang pun, di kantor yang di Serang itu sering dirasukin. Kaget gue, ternyata sama sosoknya sama yang ngerep-rep gue itu pas malam pertama gue di kantor itu. Ternyata sama bang, sosok hitam itu. Nah, selesai dari situ gue lanjutin aktivitas gue nih bang. Gue lanjut kerja. Singkat cerita, tiba waktu pulang kerja nih bang. Gue pulang sama si temen gue ini. Nyampe kosan, itu hawanya aneh bang. Ini udah nggak kayak yang pertama bang, ini lebih parah sih. Gue mandi lah tuh bang, gue mandi, gue izin sama temen gue buat nyari rokok keluar. Gue nyari rokok keluar, gue balik ke kosan, temen gue udah di bawah bang, udah nungguin gue di bawah, dia nggak di atas, nungguin gue di bawah. Lu kenapa? Mukanya udah aneh nih temen gue, tanya dah lu kenapa? Dijelasin sama dia lagi tiduran bang, lagi tiduran. Itu pintu kamar mandi kosan gue ada yang jebretin gitu bang, kencang bang, kencang. Kaget temen gue, lu langsung turun ke bawah kabur tuh. Emang anaknya takut dia sama hal-hal kayak gitu, takut banget. Tapi sholatnya rajin bang orangnya. Nah, dia cerita kayak gitu. Yaudah gue tenangin. Yaudah yuk naik ke atas, gue ajak lagi tuh naik ke atas. Ya udah mau tuh dia naik ke atas. Cuma ya karena ada kejadian kayak gitu, dia jadinya milih untuk pulang pergi bang. Pulang pergi ke rumahnya, ke Rangkas. Iya. Dia lebih milih pulang pergi ke Rangkas. Sedikit ngedon sih gue. Anjir. Gue ditinggal sendiri dong nih. Sering-sering sendiri gue berarti di kosan. Emang kosan sepi kan. Singkat cerita, setelah kejadian itu gue tidur bang. Itu aman-aman aja bang, sampai pagi. Itu gue lanjut kerja, besoknya gue lanjut kerja. Seperti biasa gue ngelanjutin aktivitas gue bang. Dan gue gak tahu ternyata temen gue ini dari kosan udah ngepekin barang bang. Dia ngomong sama gue bahwa dia nggak mau ngekos bang, dia pengen lebih milih untuk pulang pergi rumah ke kerjaan. Ya gimana ya, mau nggak mau kan, gue udah bayar sayang kan, udah masuk duit ke ini, masa iya gue juga mau pulang pergi kan, lumayan jauh bang. Kalau misalnya dari Tangerang Selatan, Tangerang ke ini lumayan, bukan lumayan jauh sih, jauh banget. Kalau dia mah enak sih, dari Rangkas ke Cilegon kan ya lumayan deket lah jaraknya, nggak terlalu jauh banget. Iya, dia lebih milih buat pulang pergi. Udah mau gimana, ya udah dah, nggak apa-apa. Singkat cerita, gue pulang kerja bang, dia cabut dah tuh, dia pulang ke rumah, nggak langsung ke kosan. Jadi gue ke kosan sendiri tuh bang, sampai gue di kosan, gue istirahat bang. Tuh gue ketiduran bang, bangun Isa gue bangun, gue mandi dah tuh bang. Karena emang gue balik kerja itu langsung tidur bang, gue nggak mandi dulu.
Setelah terbangun gue mandi, gue turun ke bawah dah nih, gue mau nyari makanan gue. Nah, sepulang gue nyari makan ini ada orang bang di bawah. Gue nggak tahu ini orang siapa, minta tolong bang. Tadinya gue sedikit takut ya, gue nggak pernah lihat nih orang minta tolong sama gue mikirnya takutnya begal apa ya. Soalnya di depan ini bang, di pinggir jalan, minta tolong sama gue. Kenapa bang? Gue tanya tuh kenapa. Ini bang, gue ngekos di atas. Dia bilang, dia cerita katanya di kamar itu kayak gempa bang. Dia posisi setengah sadar mungkin ya, dia lagi tiduran gitu, kayak dioyak-oyak bang. Itu kayak di kamar itu kayak bener-bener goyang gitu. Nah, selagi goyang gitu dia ngeliat sosok bayangan kuntilanak bang. Itu bolak-balik. Dia cerita begitu sama gue tenangin, gue ajak masuk ke dalam, gue nanya-nanya dah tuh sama dia, emang lu ngekos di sini kapan masuknya? Ternyata pas gue lagi kerja siang itu gue kerja, dia datang bang, baru datang ngekos di situ. Jadi pas dia baru datang tuh langsung dapat gangguan. Langsung bang, emang itu kosan aneh bang awalnya, aneh, panas banget itu kosan. Di situ singkat cerita gue ajak masuk, gue tenangin deh tuh, gue kasih air, gue nanya-nanya deh tuh, emang lu ngekos di sini kerja apa kuliah? Kata dia kuliah, cuma gue nggak tahu kuliahnya di mana. Yang jelas sih nggak jauh dari tempat itu sih dia kuliah. Katanya nyokapnya dosen bang. Dan kebetulan juga ternyata itu dia orang dekat rumah gue bang. Tinggal di Jurangmangu, nggak jauh dari rumah gue. Gue ajak ngobrol deh tuh udah, gue bantu tenangin dah. Di situ gue nggak cerita bang bahwa gue diganggu juga. Cuma gue nggak cerita sama dia. Gue nggak ceritain, takutnya kalau gue ceritain kan dia ikutan Tambah panik. parno. Iya, takut malah makin parah kan. Udah gue diem aja, nggak ceritain soal pengalaman gue pertama kali diganggu di kosan itu bang, gue nggak ceritain. Jadi tuh singkat cerita gue naik tuh sama dia istirahat dah tuh, gue suruh istirahat. Tapi ini orang berani juga bang, abis digangguin kayak gitu dia ke kamar langsung. Gue ajak, tadinya gue tawarin dulu kalau takut tidur di kamar gue aja dulu, nggak mau bang, dia nggak mau. Ini gue sholat dulu dah, gue nggak sholat kali ya. Dia cerita begitu katanya. Yaudah dah lu baca apa kayak yang lu bisa gitu. Singkat cerita setelah itu ya gue mutusin buat cabut dari kosan bang. Emang kosan nih udah nggak beres nih. Udah dah, gue cabut dari kosan, gue nyari kosan yang lebih deket lagi sama kerjaan gue dan stasiun, jadi nggak terlalu jauh lah. Alhamdulillahnya langsung dapet bang hari itu juga. Gue nyari di online kayak teman gue pertama kali nyari kosan. Alhamdulillahnya langsung dapat. Besok paginya juga itu gue izin sama orang kantor bang buat ngecek ke lokasi kosan. Emang pada waktu itu ada waktu senggang lah, maksudnya nggak terlalu banyak pekerjaan gue bang, lagi nggak terlalu banyak. Jadi gue izin sama orang kantor buat ngecek ke lokasi kosan. Ya udah, gue mutusin buat pindah kosan bang. Oke Bang Aris, terima kasih sudah berbagi kisah dan ceritanya. Gue ada beberapa pertanyaan nih Bang. Yang pertama kan pada saat lo sampai gudang tuh ya? Iya. Lo antara sadar dan kagak sadar, lo melihat sosok Leak ya? Iya. Itu bisa lo ceritain nggak sih detailnya Leak itu bagaimana sosoknya? Yang gue lihat saat itu sih ya bang, itu kan kalau dilihat di gambar itu kan penuh warna ya bang Leak itu. Tapi yang gue lihat ini hitam bang, bener-bener hitam. Bentuknya sama kayak layaknya Leak biasa kayak gitu. Cuma warnanya ini hitam bang, hitam semua. Legam. Iya hitam legam, matanya doang nih merah.
Gede matanya. Gede, keluar gitu bang. Dan pertanyaan yang selanjutnya ya, Iya bang. kan pada saat itu ada orang yang kos tuh ya, Iya, kan besokannya lu cabut ya, iya, iya. lu masih kontekan gak sama dia? Pas gua cabut dari kosan itu gua masih kontekan bang. Beberapa minggu gua masih kontekan sama dia. Dia nyeritain ada pengalaman lagi nggak? Kalau pengalaman lain nggak ada sih bang. Dia nggak cerita detail soal pengalamannya dia. Dia cerita ya soal yang di kosan doang bang. Itu ya yang gue bilang tadi. Itu doang. Itu siapa bang namanya? Rijal bang. Orang Jurangmangu. Orang Jurangmangu. Bang Rijal nih, kalau misalnya Abang Rijal nonton channel ini ya, tolong di komen ya. Terus kalau seandainya punya cerita juga, kan berbagi cerita juga, ya bisa hubungi channel ini atau ke Instagramnya aja di bawah ini. Ini pertanyaan terakhir ya. Iya bang. Kan lu bilang kan ada satu teman lu yang orang pinter ya, yang bisa ngeliat hal-hal yang gaib gitu. Iya. Pada saat dia ada di situ, dia pernah cerita nggak bahwa di sekitar situ itu emang bener-bener ada makhluk yang sering mengganggu karyawan di situ? Dia kalau cerita kayak gitu nggak pernah sih bang. Mungkin karena takut. Sih kan ada yang nginep juga ya security ya. Mungkin karena dia mikir ya takut ngeganggu yang lain juga. Kalau diceritakan takut yang lain ini, dia nggak pernah cerita sih. Bang Aris, terima kasih sudah berbagi cerita dan mampir di channel Trotoar 7. Ya, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dan diaktifkan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi terbaru dari video channel Trotoar 7. Ya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.